Pernah merasa kewalahan nggak sih Anda di tempat kerja karena terlalu banyak proyek gitu, inisiatif jalan barengan semua? Rasanya kayak mencoba nyulap belasan bola sekaligus kan? Iya, itu gambaran yang pas banget. Nah, materi yang Anda bagikan nih terutama dari panduan HBR soal mengelola inisiatif strategis itu menawarkan cara pandang yang menurut saya seger banget. Oh iya, gimana tuh? Gimana kalau kita kelola semua proyek ini, ya kayak manajer investasi aja ngelola portofolio saham. Oke. Menarik analoginya. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita mau coba dalami gagasan itu. Kita lihat gimana sih caranya menerapkan pola pikir investor tadi buat milih, prioritasin, terus secara aktif kelola inisiatif Anda. Biar nggak cuma sibuk gitu, tapi hasilnya maksimal, risikonya juga lebih kekelola. Betul, supaya lebih strategis ya. Mari kita mulai kupas. Oke. Jadi, sumber yang Anda sebut tadi itu memang menyoroti masalah yang umum banget di banyak organisasi. Masalah apa tuh? Yaitu, meluncurkan inisiatif kebanyakan. Lebih banyak dari kapasitas real yang ada buat jalanin sampai sukses. Bener juga ya. Ini kan bukan cuma soal bikin tim capek ya, tapi fokus strategisnya jadi kabur. Oh iya. Jadi nggak jelas mana yang paling penting. Persis, sumber daya jadi kepencar kemana-mana. Akibatnya, proyek yang paling krusial malah bisa jadi kurang dapat perhatian gitu. Nah, disinilah analogi investor tadi jadi relevan banget ya. Jadi jangan lihat proyek satu-satu, tapi sebagai satu portofolio utuh. Betul sekali. Panduan HBR itu kan ngenalin pendekatan OPP ya, OPP, Optimal Project Portfolio. ya, pendekatan portofolio optimal. Itu intinya sih kerangka kerja yang lebih terstruktur, lebih rasional. Maksudnya gimana tuh rasionalnya? Ya, setiap inisiatif itu kita perlakukan sebagai investasi. Investasi sumber daya perusahaan, waktu, uang, tenaga orang. Oke. Dan investasi ini kan harus ngasih hasil. Hasil strategis tentunya. Ini maksa kita buat lebih bijak milih mau taruh sumber daya di mana. Oke. Jadi gimana nih cara praktisnya menerapkan cara pikir investor ini? Langkah kuncinya apa aja? Nah, langkah pertama, penting banget, tetapkan kriteria prioritas yang jelas. Dan harus nyambung langsung ke strategi utama perusahaan. Contohnya gimana tuh kriterianya? Misalnya, fokus kita sekarang apa? Keuntungan jangka pendek? Atau mau tembus pasar baru? Atau ningkatin efisiensi? Nah, kriteria ini jadi kayak saringan gitu. Buat nyaring mana yang paling layak diinvestasikan ya? Tepat. Dan ini penting juga nih. Menetapkan prioritas itu artinya juga berani mutusin apa yang nggak akan dikerjain. Atau bahkan dihentikan ya? Betul. Berani bilang stop ke inisiatif yang mungkin udah jalan. Wah, ini menarik. Jadi bukan cuma milih yang terbaik di awal, tapi juga disiplin buat ngekat yang udah nggak relevan atau hasilnya kurang. Iya. Itu seringkali bagian paling susah nggak sih secara kultur di perusahaan? Poin bagus banget. Emang susah seringnya. Tapi keberanian buat divestasi atau stop proyek itu sama pentingnya kayak milih proyek baru. Oke. Terus apa lagi? Nah, selanjutnya, portofolio inisiatif ini perlu seimbang. Kayak investasi aja kan perlu diversifikasi. Seimbang gimana maksudnya? Ya misalnya, seimbangin antara proyek jangka pendek yang sifatnya mungkin defensif. Jaga apa yang udah ada. Oke. Dengan proyek jangka panjang yang lebih eksploratif, yang lebih inovatif gitu. Panduan HBR bahkan nyebut ada alat bantu kayak matriks buat memetakan keseimbangan ini. Jadi bisa kelihatan petanya ya, mana yang kebanyakan, mana yang kurang. Iya, bantu kita lihat diversifikasinya dan kelola resiko portofolio secara keseluruhan. Terus, biar prioritas sama keseimbangan ini nggak cuma di awang-awang, kuncinya di kapasitas sumber daya kan ya. Seringkali kita terlalu pede nih. Nah, itu dia. Itu salah satu jebakan paling umum dan disorot juga di materi Anda. Kita luncurin inisiatif tanpa paham betul kapasitas kita. Orangnya cukup nggak? Waktunya? Dananya? Ini resep gagal sih. Jadi harus realistis ya soal kapasitas. Harus. Pendekatan investor itu nuntut kita jujur. Apa sih yang beneran bisa kita dukung sebelum nambah komitmen baru? Realisme kapasitas ini harus jadi bagian dari proses prioritas. Oke, jadi ini bukan cuma kerjaan di awal aja ya pas perencanaan, tapi proses terus-menerus. Wajib hukumnya. Investor yang baik kan nggak beli saham terus ditinggal tidur. Iya juga. Dipantau terus kinerjanya. Nah, portofolio inisiatif juga gitu. Perlu ditinjau rutin.
aktif. Mungkin per kuartal ya, jangan nunggu setahun sekali. Terus apa yang dilihat pas tinjauan itu? Ya, pakai data. Gimana kemajuannya, anggarannya gimana, sesuai nggak? Terus dampak bisnisnya gimana, sesuai ekspektasi awal nggak? Tujuannya? Jelas, identifikasi investasi inisiatif mana yang kinerjanya kurang oke, terus berani geser sumber daya. Alihkan ke peluang lain yang lebih menjanjikan. Oke, jadi intinya banget nih kita bawa disiplin, rasionalitas, sama dinamisme ala investor ke cara kita ngelola proyek dan inisiatif sehari-hari ya. Bisa dibilang gitu. Memastikan tiap usaha itu beneran nyumbang ke tujuan besar perusahaan, bukan cuma nambah-nambahin kerjaan aja. Tepat sekali. Dan ini mungkin bisa jadi pertanyaan reflektif buat Anda para pendengar juga nih. Oh ya, apa tuh? Di luar rapat tinjauan formal gitu ya. Gimana kalau percakapan sehari-hari di tim Anda soal proyek itu bisa berubah? Berubah gimana? Kalau tiap orang mulai konsisten nanya ke diri sendiri atau ke timnya, inisiatif ini apa masih jadi investasi terbaik buat waktu dan sumber daya kita saat ini? Hmm, Sesuatu buat direnungkan lebih dalam mungkin ya.